Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hamidah, PM Erwira, PMI Kabupaten Magetan, yang akan menunjukkan salah satu bakat saya, yaitu berpidato dengan tema keindonesiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara lomba, serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan ujuk pidato tanpa halangan suatu apapun. Hadirin yang saya hormati, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan oleh bangsa lain. Demikian pula lemah dan hancurnya juga bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Ramsyad Rashid sudah menjadi kode Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Indonesia adalah bangsa yang multi-talent dan multikultural. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa realitas sosial bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, kurang lebih terdapat 300 suku yang tersebar di seluruh Indonesia dengan kebudayaan masing-masing. Kearifan lokal Indonesia diharapkan mampu menumbuh kembangkan identitas keindonesiaan, menjadi referensi dalam mengembangkan wawasan kebangsaan, membangun kualitas manusia, serta meningkatkan kemuliaan harta dan martabat bangsa yang memancar ke dalam bagi peradaban warga negara dan memancar keluar untuk membangun cita pergaulan antar bangsa dalam bingkai diplomasi kebudayaan. Hadirin yang saya hormati, kebudayaan Indonesia sangatlah banyak jumlahnya dan sangatlah beragam bentuknya, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting untuk menjadi bingkai dalam memahami nilai-nilai kebudayaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sekedar kata-kata tanpa makna, akan tetapi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah rangkaian kata yang memiliki arti dan bermakna untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Beberapa ahli ilmu kemasyarakatan bangsa asing menganggap bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya ialah cita-cita yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa. Daripada sebagai kenyataan yang benar-benar hidup di Indonesia. Oleh karena itu, memahami kebudayaan dan sikap sadar akan adanya perbedaan sangatlah perlu keberadaannya. Hadirin yang saya hormati, melalui perjalanan sejarah, berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan ciri keragaman, bentuk, budaya, suku bangsa, maupun agama. Namun, dengan beragam budaya dalam masyarakat Indonesia mampu berdiri kokoh di atas dasar Pancasila.
multikulturalisme dapat dimaknai sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etik atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai dengan kesediaan menghormati budaya lain dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Keindonesiaan dibangun bukan untuk menghilangkan identitas atau ciri khas dari semua komponen bangsa, melainkan agar semuanya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan, yaitu Indonesia. Sikap saling menghormati dalam identitas masing-masing, tidak memaksakan kehendak atas kelompok yang lain, merupakan syarat untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang gemilang. Keragaman yang ada di Indonesia akan membawa dampak positif. Di antaranya, yang pertama, keragaman suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, seperti suku Bugis dan suku Makassar yang ahli dalam berlayar dan memiliki kapal hebat pengisi yang mampu mengarungi samudera. Suku Dani yang memiliki prestasi luar biasa atas kejeniusannya dalam mengolah tanah, serta suku Jawa yang ahli dalam membuat benda eksotis, yaitu keris. Dengan demikian, sesungguhnya keragaman suku bangsa di Indonesia merupakan potensi untuk membangun bangsa Indonesia. Keragaman yang kedua, yakni keragaman bahasa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia kurang lebih ada 748 bahasa. Semua bahasa yang ada tetap dijunjung tinggi karena merupakan salah satu hasil kebudayaan bangsa. Perbedaan 748 bahasa dapat disatukan oleh satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dengan mempunyai berbagai bahasa daerah, tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah, namun justru menambah kekayaan. Perbedaan bahasa, keunikan ini adalah menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, karena tidak ada negara lain yang memiliki keanekaragaman bahasa seperti Indonesia. Yang ketiga, keanekaragaman budaya. Di Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tarian daerah tersebut menggambarkan keragaman budaya yang luar biasa, karena telah terbukti bahwa kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat pariwisata baik domestik maupun mancanegara. Bahkan mempelajari budaya Indonesia. Yang keempat, keragaman agama sesuai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama menyatakan bahwa Indonesia adalah berketuhanan, bangsa yang mengakui atas keberadaan Tuhan dan menghargai sekaligus melindungi semua agama. Agama merupakan komponen manusia dalam mencapai cita-cita hidup. Salah satu fungsi dan peran keragaman agama diantaranya sebagai kontrol masyarakat dalam memandang perbuatan baik buruk. Setiap agama juga mengajarkan bagaimana manusia menghormati pemeluk agama lain.
mengajak manusia lain untuk berbuat baik, amanah pada tugas dan tanggung jawab, bersikap adil, saling menolong, dan sebagainya. Setiap ajaran mengandung perintah dan larangan yang sangat sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Hadirin yang saya hormati, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang kaya akan berbagai keanekaragaman, baik budaya, suku, bahasa, agama, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan sebuah model yang dapat menjadikan Indonesia istimewa di mata dunia. Akan tetapi, sadarilah bahwa hal tersebut perlu diimbangi dengan adanya perang kesadaran dan kerja keras dari masyarakat Indonesia untuk menjaga, merawat, dan melestarikan keberagaman demi persatuan, mewujudkan cita-cita bangsa yang seutuhnya. Ingatlah pesan Insinyur Soekarno, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya yang kaya raya ini. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.